inilah sudah bergulir peristiwa antara Nikita Mail dan Reza Gledis ya. Dan masing-masing kuasa hukumnya sudah memberikan argumentasinya. Saya awali dulu ya, saya dari hulu, kalau bicara dari hulu ke hilir ya. Di dalam persidangan sudah jelas bahwa dimunculkan dakwaan daripada JPU ya, kalau nggak salah 369 ayat 1 ya, Junto 55 dan TPPU. Nah, berubah dari pemerasan 368 jadi 369. 369 itu juga itu pemerasan juga tapi halus. Nggak cara seperti apa yang disampaikan, makanya dikatakan ya, barang siapa melakukan perbuatan yang melawan hukum ya, dengan melawan hukum itu ya, dengan berusaha mencemarkan nama baik orang lain atau mempublikasikan, ada iming-imingnya supaya ini jangan dipublikasikan, berarti harus ada imbal baliknya. Imbal baliknya apa? Memberikan suatu barang yang dia miliki baik sebagian maupun seluruhnya. Itulah dampaknya berpindahnya uang dari Reza Gledis ke Nikita. Jadi nggak ada yang cuma-cuma. Masa ya, kita berbicara objektif ya, nggak akan mungkin seseorang memberikan uang 4M cuma-cuma, kan sudah berkali-kali saya katakan. Nah, cuma caranya kan berbeda-beda. Itu yang saya dari dulu, dari awal sebelum berubahnya pasal saya sampaikan, pemerasan tuh nggak harus ngebukin orang dulu, dengan cara halus juga bisa. Takut si Reza Gledis ini dipublikasikan atau dicemarkan nama baiknya. Apa yang dicemarkan nama baiknya? Pasti berhubungan dengan dia punya aktivitas. Apa itu ya? Skincare. Kenapa mau dipublikasikan? Kalau dia memang real, standar, menurut hemat saya ya, tidak akan mungkin berpindah ini. Silakan buktikan. Nah sekarang di persidangan sudah dimunculkan dakwaan. Nah, saya monitor ya, ini namanya, ini kita mengatakan ini saya dikriminalisasi. Kan begitu kira-kira ya. Nah, saya tidak membela siapa-siapa. Kalau memang Nikita merasa dikriminalisasi, ya speak up aja, munculkan saja data-data faktanya bahwa kau merasa dikriminalisasi dengan peristiwa ini. Ya. Tapi kalau satu sisi yang saya lihat celah ya, seketika uang berpindah kepada Nikita, kenapa dilaporkan? Kalau memang ada pembicaraan antara kedua belah pihak, supaya jangan speak up. Nah, saya tidak mau mendahului hakim, mendahului hukum. Ini ada terkesan kan seolah-olah ini kan dijebak. Lo terima aja duit ini, setelah lo terima nanti gue laporin lo. Nah, kira-kira gitu. Karena nyatanya sudah berpindah nih uang. Nah ini saya katakan berkali-kali kepada rekan-rekan media dan publik, biar kedua kubu ini saling membuktikan, ya, saling membuktikan posisi kasus yang sebenarnya. Nah kalau JPU sudah berani menyatakan dakwaannya, berarti bukti permulaannya itu sudah ada, mens reanya sudah kena, ya, niatnya sudah ada, korbannya ada, ya, objeknya, pelakunya ada, terjadilah peristiwa pidana itu. Nah sekarang kalau ini kita merasa seperti itu, ya silakan aja. Nah ini kita nanti dengan kuasa hukumnya membuktikan itu data dan fakta, supaya diamputasi nih, diamputasi dakwaan itu bisa nggak? Ya munculkan dengan data dan fakta. Itu aja nanti. Kalau saya tidak mengajari, sampai nanti dicari ujung titik temunya kenapa sampai berpindah tuh uang itu, kenapa sampai mau memindahkan uang itu. Terus kenapa setelah dipindahkan uang itu kemudian dilaporkan ke polisi? Apa penyebabnya? Kan something kan. Berani memindahkan itu, apalagi bukan di bawah tekanan ancaman kekerasan. Kan ancaman halus. Ya kalau memang betul-betul dia itu benar, gak usah kasih uang dong. Kenapa setelah dikasih uang kita laporkan? Ini juga saya sesalkan juga. Dan ini, ya, ini merupakan delik aduan. Jadi bisa sebenarnya diselesaikan kedua belah pihak berdamai. Bisa sebenarnya. Kalau pasal itu yang diterapkan ya. Nah, tapi nanti kita lihat aja fakta persidangan, bagaimana kelanjutannya. Saya berharap bahwa persoalan ini selesai dengan seadil-adilnya. Berikan keadilan kepada Nikita juga, berikan keadilan kepada Reza juga. Tapi tolong juga kalau Nikita diperlakukan seperti ini, tolong juga posisi gereja juga mempertanggungjawabkannya atas apa yang sudah dilakukan kepada Nikita. Ini yang perlu ditelusuri dengan case yang baru. Pernah saya monitor bahwa dilaporkan oleh 4 konsumen, siapapun 4 konsumen itu saya tidak mau tahu, ya dibuktikan saja.
Nah sekarang dari pihak gereja Gladys membuktikan saja bahwa dia punya skincare itu standar atau memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh BPOM. Buktikan. Nah, ya itu berkali-kali saya udah capek ngomong ke BPOM juga bunyi untuk meluruskan masalahnya, jangan diam-diam, orang udah berantem lu diam aja gitu. Ini kan berarti nggak real sih. Untuk apa posisi BPOM kalau diam-diam aja nggak bunyi? Ada something wrong. Itu ya. Kemudian yang kedua, tadi kita berbicara tentang masalah meminta perlindungan hukum kepada Pak Prabowo, kan begitu. Setiap warga negara mempunyai hak untuk minta perlindungan kepada siapapun. Kalau di tingkat daripada badan yang ada, bisa saja ke Komnas HAM, kemudian ke perlindungan perempuan, anak dan perempuan, bisa kan? Nah, kemudian juga melalui orang-orang yang ada di Mahkamah Agung, tapi tentunya tidak menyimpang daripada akidah hukum. Ya kalau meminta kepada Pak Prabowo untuk minta perlindungan hukum, ya sah-sah saja. Cuma gitu, Pak Prabowo tidak punya kewenangan untuk masuk mengamputasi atau mengintervensi perjalanan hukum, karena dia adalah eksekutif. Kan berkali-kali saya katakan supaya masyarakat tahu bahwa presiden ini tidak kebal hukum. Jangan diklaim presiden kebal hukum, suka-sukanya aja mengintervensi DPR, mengintervensi yudikatif, nggak bisa. Itu berdiri sendiri-sendiri. Cuma sebagai orang yang diberikan kepercayaan untuk memerintah di negara kita ini, hanya minta pada manusia-manusia ini, orang-orang yang berkaitan dengan penyelesaian hukum ini, memberikan keadilan yang seadil-adilnya, supaya masyarakat merasakan keadilan itu, agar jangan berdampak kepada masyarakat yang lain. Mungkin sampai sebatas itu aja kewenangan daripada beliau. Namun masuk ke substansi nggak bisa. Paling Pak Presiden mengatakan bahwa silakan ikuti aturan main hukum yang berlaku. Yang salah katakan salah, benar katakan benar. Kalau minta keadilan, tentunya keadilan hukum, supaya jangan yang tidak bersalah dipersalahkan, jangan yang tidak bersalah disalahkan, atau yang tidak bersalah tidak disalahkan, terbalik-balik. Makanya itu yang keadilan. Paling di situ batas kewenangan beliau memberikan himbauan kepada kedua badan, baik legislatif maupun yudikatif. Itu kira-kira rekan media ya. Pak, tapi emang apa boleh Pak untuk pasal sendiri itu berubah di saat pembacaan dakwah? Terus udah gitu di awal itu kan yang digaungkan itu Pak pasal pemerasan. Iya, 368. Iya. Terus tiba-tiba pada saat sidang perdana malah berubah. Nah, jangan salah begini loh ya. Ini makanya kita luruskan. Saya ini orang hukum. Di dalam perjalanannya ada suatu koordinasi sebelum P21. Ya, disampaikan kepada pihak penyidik supaya ini dirubah jadi 369. Bisa-bisa saja sebelum itu berserah pada JPU. Dan itu kan tidak perlu harus dipublikasikan. Memang awal pertamanya itu pemerasan 368. Ini juga pemerasan juga 369. Ini delik aduan. Ya. Kalau ancaman kekerasan langsung dia sampaikan itu. Kalau yang saya sampaikan terdahulu itu feeling saya sudah bergerak bahwa itu akan terjadi pemerasan halus itu, yaitu 369 pemerasan halus itu. Kan sebelum dirubah kan sudah ngomong saya dulu kan, bahwa arahnya ke sana. Karena tidak mungkin ngancam dengan saya gebukin kamu atau saya apa kan, nggak ada. Tapi dengan ancaman secara halus. Nah itu bisa saja berubah. Makanya sebelum itu didakwa, dia munculkan koordinasi antara penyidik dengan JPU. Nah udah clear supaya ini bisa P21 udah clear. Serah yang penting substansinya tidak jauh dari situ. Nah cobalah jadi 369 ayat 1 Yunto 55 kan ada di situ penyertaan juga kan gitu. Itu kira-kira, jadi nggak ada yang tabu di situ kok, kecuali kalau dari pasal 368 atau berubah jadi 338 pemerasan jadi pembunuhan. Nah itu aneh kan gitu kan. Umpamanya dari 338 dari dalam penelusuran ini saya berikan gambaran juga kepada media ya dan masyarakat. 338 pembunuhan itu, 339 juga pembunuhan juga. Nah berdasarkan analisis setelah diperiksa saksi-saksi, bukti-bukti, fakta-fakta, ternyata ini bukan 338. Ternyata ini ada pembunuhan berencana. Karena didahului dia sudah menyiapkan alatnya dulu, sebelum jalan untuk membunuh, dia dibawa ancaman dulu.
berarti dia sudah punya niat sebelum membunuh, memang sudah dipersiapkan. Nah, itu kan berdasarkan penelusuran. Sama aja itu 369 itu. Kira-kira gitu ya, rekan-rekan media ya, saya luruskan masalahnya itu. Nah, berarti itu perubahan pasal itu kewenangan dari siapa yang bisa? Dari JPU Kan dari penyidik dari dulu. Maka saya bilang sebelum diserahkan ke JPU ada koordinasi sebelum P21 diterima, ya. Kemudian penyerahan tahap 2 itu supaya koordinasi. Ini kan koordinasi pasti penyidik dengan JPU nih. Tapi kan tidak harus seluruhnya harus dipublikasikan. Nah, gitu loh. Nah, terkait pernyataan Niki yang bilang si BAP pertama Reza Gladys itu pelangap plongo, BAP kedua pelangap plongo juga, sedangkan BAP ketiga sudah terstruktur. Itu perubahan BAP tidak masalah kan, Bang? Nggak berpengaruh bagi. Maksudnya pelangap plongo di BAP-nya pelangap plongo atau orang yang pelangap Orang yang plongo? pelangapnya Ya kalau orang yang pelangap plongo kan bukan dasar hukum. Enggak, jawabannya juga nggak Jawabannya nggak konsisten pada konsisten. yang ke satu, Kedua, kedua. saat ketiga baru terstruktur. Nah, makanya ada kuasa hukumnya untuk menggait, dan namanya Reza Gladys kan taunya kan bagian suntik menyuntik. Betul nggak? Artinya dalam Nah, dia sudah mau mengarahkan, tapi dalam tata bahasanya dia tidak tahu menyampaikannya dalam bahasa hukum. Ya itulah gunanya kuasa hukum, mengarahkan itu dalam bahasa hukum. Kecuali kalau sudah dituangkan dalam BAP apa yang dikatakan Reza Gladys, kemudian besok berubah lagi bahasanya, berubah lagi BAP-nya, ini berarti pelin-pelan, tidak berubah. Makanya kita lihat kedalamannya apa betul. Kan kedua kuasa hukum kan ada. Lihat aja isi BAP pertama dengan BAP kedua. Ada berubah nggak? Berubahnya karena apa? Bisa saja berubah BAP itu karena ada penambahan data, fakta, dan bukti. Tapi kalau hanya berdasarkan pelangap plongo, ya kan dia kan bukan sarjana hukum. Dia kan juru suntik. Jadi bahasanya bisa aja. Maksudnya itu mau pergi ke pasar tapi belepetan. Mau kemana dia pergi ke pasarnya? Nah, diarahkan lah sama kuasa hukum. Itu kira-kira ya. Mungkin maksudnya Niki, iya yang tadi abang bilang, mungkin maksudnya itu si RG itu clean plan, tapi dia ngomong pelangap plongo. Intinya membuat dia kayak nggak merasa adil lah begitu. Kok dari BAP pelangap kedua kok BAP ketiga bisa terstruktur malah jadi Bisa tangkap nggak bahasa saya ini? Mau dia pelangap plongo, mau apa kayak bahasa, tapi seketika penyidik menuangkan dalam BAP itu tidak bisa berubah. Kalau berubah dari bahasanya pertama, berarti kamu itu tidak menguasai materi. Tapi kalau namanya orangnya pelangap plongo itu ya biasa saja. Makanya dari pihak Nikita harus membuktikan pelin-pelannya itu betul nggak. Dasarnya apa dibilang pelin-pelan? Tentu ada data BAP yang berubah dari yang pertama jadi yang kedua. Nah, inilah kejelian daripada kuasa hukum, kejar itu. Lah yang saya tahu BAP saya terima, faktanya bahwa bahasa seperti ini, kok yang kedua seperti ini. Makanya saya berkali-kali bilang kan, tolong tuh jernih data fakta itu harus dikuasai oleh si kuasa hukumnya untuk melindungi kliennya. Nah, kalau ini kita mengatakan itu ya sah-sah saja, dia kan minta untuk perlindungan dirinya, itu sah secara hukum, nggak ada yang salah apa permintaan Nikita. Nah, diperkuatlah oleh kuasa hukumnya Pak Bahmid dengan timnya, memperkuat apa yang disampaikan oleh Nikita, tapi tentu dengan data dan fakta. Itulah kira-kira ya. Tidak bisa asal ngomong-ngomong aja. Kalau ngomong-ngomong aja ya nggak ada data dan fakta. Tapi seketika ditanda tangan dalam BAP itu ya itulah yang sah. Itu kira-kira ya. Gimana? Terima kasih.